Halo netizen, sekarang kita ada BMW X1 LCI atau X1 yang versi facelift ya. Nah ini mobilnya lagi ada di BMW Astra Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya seperti biasa. Dan di bagian depannya ini dia kelihatan lumayan beda ya. Kayak contohnya nih dari grill, dia sekarang grillnya juga udah mulai membesar kayak kakaknya si X3, dan dia juga nggak full chrome ya, jadi bagian bingkai luarnya aja yang chrome, bagian kisi-kisi vertikalnya itu dia warna silver. Dan untuk lampunya juga dia udah menggunakan BMW LED yang Senet itu juga udah LED. Dia juga sudah ada proyektor LED-nya juga, dia ada dua ya buat low beam dan high beam, serta dia juga ada ini ya kayak semacam DRL yang khas BMW modern. Di bagian bawah itu juga kayak ada semacam aksen ventilasi gitu dengan fog lamp LED juga di bagian bawah. Lanjut ke samping, ini juga velgnya kayak X5 tapi lebih kecil ya, karena dia modelnya yang velg model akar gitu. Dia menggunakan ban Bridgestone Turanza. Terus ukurannya ini dia, mana sih ukurannya? Oh ini dia nih, 225/50R18, dan dia juga sudah menggunakan ban run flat tire. Jadi di belakang udah nggak ada bagasi ini ya, udah nggak ada ban serepnya lagi. Di depan disc brake juga besar, rem belakang juga pastinya udah disc brake. Dan ini warna juga bagus ya, kayak warna-warna coklat gelap gitu, apa ya, kayak Inazuma lah istilahnya. Di sen juga dia sudah ada lampu sen LED-nya juga, serta ini kalau lagi malam itu dia kayak ada semacam cahaya itu ya, kayak ini nih, kayak kalau di kanan itu dia ada. Nah tuh dia ada kayak semacam welcome light dengan logo X1. Keren ya, tapi cuma di kanan doang karena ya kita kan masuknya dari kanan ya. Terus di bagian sini window line-nya udah pakai chrome, tapi bukan chrome yang mengkilap gitu ya, dia chrome yang satin. Pilar B juga udah pakai hitam gloss. Di atas juga ada roof rail, dan di bagian atas itu juga udah ada shark fin antena. Untuk tangkinya dari sini bisa dianjurkan round 95, tapi minimal bisa round 91. Nah untuk lampu belakangnya juga dia udah full LED. Bisa lihat ya, ini untuk fan-nya dia juga ada LED bar yang besar untuk lampu senja dan lampu remnya juga. Di bagian bawah ini ada emblem S-Drive 18i, dan di sebelah kiri ini ada emblem X1. Nggak kayak X1 yang pre-facelift yang versi awal-awal lah, yang emblemnya itu masih di atas lampu. Kalau sekarang BMW yang X itu dia emblemnya malah di bagian bawah. Di belakang itu juga ada sensor parkir 4 titik, dan ada underguard yang di sekelilingin panel yang suara body gitu. Untuk knalpotnya dia ada di sebelah kiri yang lumayan keluar gitu ya. Di kaca belakang dia juga udah ada wiper dan ada defogger belakang. Ada spoiler dengan Hyman stop lamp, dan sekarang kita lihat bagasinya. Untuk bagasi kita bisa buka dari tombol di sini, tombol di pintu pengemudi, terus ada tombol di bagian sini juga, atau kita bisa menggunakan kick sensor. Oke, sekali nggak bisa, dua kali. Nah, jadi apa ya, ngelambainya tuh harus kayak hampir menyeluruh gitu ya. Dan ini bagasi dari BMW X1. Jadi nggak segede kakaknya sih yang pasti si X3, tapi udah cukup memadai lah ya. Di bagian kolong ini, di kolong apa namanya, di kolong bagasi itu dia ada tempat penyimpanan lagi karena dia tadi nggak ada ban serep. Di bagian bibir si bagasi ini juga kayak ada semacam list yang warna satin chrome gitu ya, biar nggak ngebaretin plastik ini. Ada open storage sini dengan net, ada power outlet juga buat ngevakum atau nyalain kulkas gitu ya. Serta di bagian situ ada lampu bagasi. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, cuma ada open storage gini doang. Dia juga ada parcel shelf di sini buat naruh barang-barang yang ringan kayak kotak tisu, atau sekaligus ngelindungin bagasi kita biar nggak bisa diintip dari dalam. Dan kalau dilihat ya, itu pelipatan jok belakangnya dia 40-20-40. Oke, yuk sekarang kita lihat ke ruang mesin. Dia juga ada kamera mundur di situ. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Nah untuk mesinnya sendiri dia juga masih sama seperti yang versi pre-facelift, yaitu mesin 1500 cc 3 silinder dengan teknologi twin power turbo, dan ini kode mesinnya B38
Mesin ini juga dipakai di Mini Cooper, kayak Mini Cooper, terus ada Mini Clubman yang Cooper, Mini Countryman yang Cooper juga. Pokoknya mesin-mesin BMW yang 3 silinder itu mesinnya sama. Dan ini juga blok mesin itu juga dipakai di BMW i8 ya. Tapi kalau yang facelift ini dia sekarang dapat tambahan 4 horsepower ya. Sekarang jadi 140 horsepower, tapi torsinya masih sama seperti yang pre-facelift, 220 Nm. Dan transmisinya juga baru. Dia menggunakan transmisi dual clutch 7 percepatan kayak di Mini Cooper yang sekarang ya, facelift. Jadi nggak pakai 8 speed automatic torque converter lagi. Dan untuk rom mesin juga ini standarnya BMW ya, lumayan rapi. Dan kap mesin ini juga udah pakai hidrolik, jadi udah nggak perlu pakai tongkat sihir lagi. Oke, yuk langsung kita lihat ke interior. Di pintu sini juga ada akses keyless entry ya, jadi tuh bisa kunci dari guratan di sini, dan untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Nah, untuk di bagian dalam, joknya juga menggunakan jok kulit yang namanya ini Sensatec ya. Jadi kayak kalau di Mercedes-Benz itu kurang lebih kayak article leather ya. Jadi kayak kulit sintetis gitu yang cukup halus bahannya. Untuk pengaturan jok dia udah elektrik juga, bisa maju mundur, naik turun. Dan kalau diputar ini depannya bisa naik, pasnya bisa recline. Dan ada ini juga ya, kayak side supportnya ini bisa dikembang-kempiskan, jadi bisa lebih memeluk badan pengemudi atau enggak. Ada 2 memory slot untuk yang sisi pengemudi, dan di bagian sini juga ada leg extender gitu ya, buat menopang paha yang lebih panjang lagi. Dan seperti ini interior dari si BMW X1 LCI. Ini kita tutup aja. Dan untuk setir juga dia sudah dilapis kulit. Pengaturannya juga fleksibel ya, walaupun masih manual tapi bisa tilt teleskopik yang sangat jauh. Di setir sebelah kiri juga ada tombol untuk speed limiter, tapi dia belum ada cruise control. Di sebelah kanan ini untuk volume, angkat tutup telepon, dan ini untuk kayak ganti radio, terus ada ganti mode, dan ada voice command juga. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu sen, dia ada di sini, dan dia masih kayak BMW yang model jadul ya. Jadi kayak sen itu kalau udah kita belokin, udah kita nyalain, dia balik ke posisi tengah lagi, jadi nggak stay di kanan atau stay di kiri. Jadi kayak tuas sennya Mini Cooper yang sekarang. Di ujungnya ada tombol untuk MID atau onboard komputer kalau kata BMW. Dan di bagian sini ada pengaturan wiper yang sudah auto wiper, dan ada pengaturan wiper belakangnya juga. Untuk speedometer juga dia model baru ya. Ini coba kita kontak-on. Nah, dia itu kayak speedometernya BMW M2. Jadi kayak jarumnya itu kayak layar, padahal ini jarum analog loh. Kalau misalnya diperhatiin ya. Tuh. Jadi kayak bonggol speedometer itu gelap banget, dan jarumnya itu kelihatannya kayak ngambang. Jadi kayak ini kelihatannya tuh kayak full layar, padahal dia masih analog. Gitu. Cakep ya si gauge clusternya ini. Di sebelah kiri ada speedometer, dan ada tachometer, ada fuel gauge, dan di sini ada kayak gauge digital untuk instant fuel consumption, sama untuk kayak efficient dynamicnya gitu ya. Di tengah-tengah itu ada MID yang isinya juga lumayan banyak, ada temperatur udara luar, range, odometer, dan trip. Terus kalau kita pilih-pilih lagi ada jam digital, ada instant fuel consumption, average fuel consumption, terus ada kecepatan rata-rata, speedometer digital, kalender, kondisi temperatur mesin, dan kosong, dan balik ke range lagi. Jadi lumayan banyak ya. Ini kita matiin aja biar nggak gampang soak mobilnya. Di sebelah kanan ini ada ventilasi AC yang dikelilingin sama list warna satin silver gini. Ada pengaturan AC yang bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawah ini ada pengaturan lampu yang masih kayak BMW banget ya. Dia masih pakai dial, belum kayak BMW New Generation yang pakai tombol. Dia ada auto headlamp di sini, lampu senja, dan ada lampu utamanya, ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Di bagian sini dia uniknya ya, walaupun dia lampunya udah pakai BMW LED, memang belum kayak yang di atasnya kayak BMW laser gitu. Dia masih ada headlamp leveling manual. Lucu ya, coba kita lihat ya. Nih. Jadi dia masih pakai manual leveling. Nah, ini kan naik. Tuh, dia tetap ada animasinya gitu, kayak masih kalibrasinya gitu.
Tapi untuk pengaturan tuh dia masih manual. Lucu ya, biasanya kalau kelas-kelas BMW gini kan udah auto leveling ya. Terus di bagian samping sini itu ada beratus untuk panel instrumen. Di bagian bawah itu ada storage seperti itu dalam yang lumayan dalam banget. Di bagian pedal ini juga pedal gasnya udah model organ ya, ini cuma ketutupan karpet. Tuh, dia udah model organ. Di sebelah kiri ini juga ada footrest yang lumayan lebar, ada plastik padnya juga. Di bagian sini tuh ada port untuk OBD scanner, ada tuas kap mesin yang khas BMW modern yang harus tarik 2 kali biar kita nggak perlu ngubek-ngubek clutch lagi di depan. Untuk door trim ini juga soft touch, di sini juga armrestnya soft touch, ada list warna silver dan ada ambient lightnya di sini. Ada central lock, handle warna silver, dan ada ini juga speaker di bagian sini. Untuk pengaturan di sini itu ada pengaturan untuk spion lipat elektrik, terus buat ngatur spion kanan kirinya, sama ada all auto power window dengan window lock. Dan di bagian bawah tadi ya ada tombol buat buka bagasinya di sini, ada door pocket dan cup holder. Di bagian sini juga ada seal plate dengan logo BMW. Di pilar A ini ada simbol untuk side curtain airbag, ada sun visor dengan vanity mirror, ada strip pengkaltu, dan vanity mirror juga ada pakai LED ya lampunya. Ada speaker atau mic untuk bluetooth, dan ada ini juga grab handle, side curtain airbag lagi, dan seatbeltnya dia belum ada height adjuster. Spion tengah dia udah model yang auto dimming, tapi masih emang frame-nya masih lumayan tebel. Di bagian atas ini itu ada lampu baca ya, lampu baca kanan, lampu baca kiri, dan ada lampu interior keseluruhan, dan ada ambient lightnya juga nih warna orange sini. Di bagian pintu juga ada tuh ya, di bagian bawah dashboard juga ada, dan seingat gue sih bisa disetting di layar iDrive-nya. Di bagian sini juga ada sunroof ya, dan ini juga plafonnya itu dia tembus pandang, jadi nggak ini banget, nggak ketutup banget. Nah, ini bisa dibuka juga atapnya. Bentar, ini harus dikontak on. Nah, udah auto open dan pasti sudah auto close juga. Oke, lumayan cepet. Di layar tengah ini juga udah pakai iDrive yang terbaru ya, iDrive 6, tapi belum sebaru yang kayak di seri 3 yang G20 atau X5 yang G05, tapi ini udah lumayan modern. Kayak contohnya dia udah touchscreen. Di bagian sini ada input media radio, ada FM, AM, Bluetooth, USB, tapi udah nggak ada DVD player lagi, dan dia juga sudah ada Apple CarPlay wireless. Di sini ada navigasi, tapi belum ada USB-nya, belum ada datanya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita beli, pasti ntar dikasih sama dealernya. Ada settingan kendaraan di sini ya, dan ada pengaturan kendaraan. Nah, ini penerangan interior. Ambient light juga ada banyak ya, ada jingga atau orange, ada maroon, ada putih. Bentar, ini kita terangin dulu biar makin kelihatan. Nah, ini juga bisa diatur ya warna keterangannya. Hijau. Nih ya, perhatiin di sini ya. Terus ada biru. Ada lagi warna ungu atau warna lilac. Memang paling keren biru sih, lebih mewah itu. Di sini juga ada buat penerangan luar, ada one touch remote turn signal, bisa sekali atau 3 kali, dan ada DRL, soal pintu dan kunci. Ada speed warning juga. Di sini ada driving mode untuk sport mode. Sport mode juga bisa diatur mau drivetrain dan suspensinya, atau drivetrainnya doang, atau suspensinya doang. Nah, kalau misalnya ada suspensi berarti dia udah punya adaptive damper ya. Jadi kalau misalnya dinyalakan dia akan mengeras secara otomatis. Di sini ada settingan untuk Eco Pro, sama ada untuk settingan auxiliary ventilation. Ada setting iDrive juga, ini ada banyak. Konten menu utama, profil pengemudi, terus ada status kendaraan juga. Ada tire pressure warning system, ada level oli mesin, oke. Ada check control juga, cuma ini ada ini yang warning untuk isi bensin karena tadi ya tuh ada
oli mesin, pembersihan kendaraan, cairan rem juga ada, teknologi ada efficient dynamics. Ini kayak ngasih tahu gitu loh, kayak mobilnya tuh lagi mesinnya nyala atau enggak. Terus ada ini juga kayak fuel consumption dalam rata-ratanya gitu. Ada sport display-nya juga. Nah, dia ada penunjuk ini ya, berapa daya dalam satuan kilowatt dan berapa torsi dalam satuan newton meter pas kita lagi berkendara. Ada driving information, onboard komputer nih kayak MID yang di Speedo tadi. Ada konsumsi rata-rata dan kecepatan rata-rata. Trip komputer itu juga sama. Dan petunjuk pengoperasian itu kayak manual booknya gitu. Dan dia juga ada tadi ya kamera mundur. Nah, cuma sayangnya harus nyala sih, nggak bisa dioper pas lagi kontak on gini. Ya wes, di bagian bawah sini ada ventilasi AC, bisa diatur buka tutupnya. Di sini ada tombol hazard dan ada ini juga kayak preset radio gitu, dan dia kayak ada ini kayak ada sensor jarinya gitu. Jadi sebelum disentuh tuh dia kayak tahu gitu jari kita lagi di mana. Ada tombol skip track di sini, knob volume, mode, band. Untuk AC dia juga sudah dual zone ya. Dia sudah ini juga nih auto climate control. Di sini untuk fan speed, arah AC, ini untuk synchronize biar jadi single zone. Temperatur pengemudi di sini, temperatur penumpang, off, max AC, mode AC, sirkulasi udara. Ini untuk defroster depan sama defogger belakang. Dan uniknya kalau misalnya kita nyalain lampu senja tuh, displaynya itu jadi berubah warna ya. Tadinya yang putih, pas kita nyalain lampu senja atau lampu utama dia jadi orange. Begitu juga di bagian jarumnya nih, gue juga baru nyadar. Jadi jarumnya sekarang warna putih, nyalain lampu senja jarumnya jadi orange. Jadi dia bisa tahu ya kalau kondisinya lagi gelap itu dia bisa menyesuaikan. Di bagian sini juga ada start stop engine button sama tombol untuk mematikan auto stop start yang akan mematikan mesin pas lagi di lampu merah. Di bagian bawah sini itu ada storage. Nih ya, ada power outlet di sini 12 volt, tempat penyimpanan kecil, dan ada 2 buah cup holder. Bisa ditutup juga. Dan tadi ya transmisinya dia udah pakai transmisi baru, transmisi dual clutch 7 percepatan yang kayak di Mini Cooper yang facelift, dan dia juga udah model yang joystick ya. Jadi pencet unlock dulu, pencet abis itu geser ke drive untuk mundur ke dorong ke depan. P-nya tinggal pencet P di sini, dan kalau misalnya lagi di mode drive itu bisa digeser ke kiri untuk masukin sport mode atau manual mode yang downshiftnya ke depan, upshiftnya ke belakang kayak transmisi sequentialnya mobil balap gitu ya. Tapi dia belum ada pedal shift. Jadi manual mode cuma di transmisi sini aja. Di bagian sini ada tombol untuk mematikan dynamic traction control sama stability control, serta ada mode berkendara, ada eco prone, comfort sama sport. Di tengah ada knob iDrive ini yang bisa diputar, scroll kiri kanan, geser kanan kiri, depan belakang. Ada menu juga, media, shortcut ke communication, map dan navigasi, tombol back, dan ada tombol option. Di belakangnya atau di sampingnya lebih tepatnya ada electronic parking brake, tapi belum ada auto brake hold gini ya. Tapi dia udah auto release lah pastinya. Di sini ada center console yang ngambang itu, dan ini juga bisa diatur tingginya. Bisa segini, segini. Dan di bawahnya itu ada open storage yang gede, sama ada input USB di bagian sini. Terus di jok penumpang ini juga sama, pengaturan dari elektrik, dan ada leg extension ini yang masih manual. Glove box juga lumayan gede, ada lampu di bagian dalamnya juga ya. Dan ini tutupnya juga udah pakai Blue Drew. Oke, cukup segitu aja untuk interior dari si BMW X1 LCI. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Nah, untuk di kabin belakangnya ini adalah posisi mengemudi gue ya. Kutingnya 170 cm dan masih bisa dilihat ya, masih ada 5 jari. Jadi ruang belakangnya juga cukup oke, mirip-mirip kayak di Mini Countryman gitu. Di kolong jok depan ini juga ada ruang yang gede buat telapak kaki kita selonjoran. Di belakang jok depan ada seat back pocket yang model jaring. Di belakang center console masih ada ventilasi AC yang sayangnya masih ngikut depannya, belum kayak triple zone gitu. Di bagian bawahnya juga ada power outlet yang modelnya USB Type C, ada 2.
Jadi kanan kiri itu bisa ngecharge. Dan di bagian door trim itu juga sama seperti di depan, di soft touch. Di bagian bawahnya juga soft touch. Di sini soft touch, ada speaker, ada list warna silver ini, dan tadi ada ambient light di atas sama di bagian bawah sini. Handle-nya warna silver, ada speaker dan switch power window di sini, ada door pocket sama ada cup holder juga di bagian bawahnya. Terus di bagian atas ini ada grab handle sama ada gantungan. Ada lampu baca juga di sini. Terus di sebelah kiri juga sama. Di belakang sini juga ada seat belt 3 titik untuk penumpang di tengah ya. Tapi lucu ya, masih model yang di atap gini. Biasanya kalau mobil Eropa kan udah nyatu di sini seat beltnya. Jadi masih kayak bersemobil Jepang seat beltnya. Dan ini headrestnya juga 3-3-nya. Kiri tengah belakang itu udah adjustable. Di tengah sini juga kalau nggak ada orang bisa dijadiin armrest dengan 2 buah cup holder. Dan kalau misalnya kita mau lipat bangkunya tuh tadi ya, tinggal tarik tuas di sini dan tuh dia langsung otomatis turun. Ini yang porsi 20-nya ya. Kalau misalnya kita mau ngangkut barang yang panjang tapi tipis kayak lemari IKEA itu bisa diatur. Dan di sebelah sini juga ada yang buat porsi 40-nya, cuma agak keras di sini, tapi nggak ada tuas yang ditarik gitu ya. Jadi tuasnya cuma dari situ dong, di bawah sini nih. Ada input Isofix juga buat naruh kursi bayi di jok kiri sama jok kanan. Dan ya kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior belakang dari si BMW X1 ini. Yuk langsung kita keluar aja. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk review dari BMW X1 LCI tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi mobil ini lagi ada di BMW Astra Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.